Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Juri, Ustadz Panitia Hari Guru Nasional Korda Pati. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama Supono, Kepala SMP Al-Kafi, yang akan mengikuti lomba kepala sekolah, yaitu membuat karya tulis dengan judul desain pengelolaan sekolah. Untuk menyingkat waktu, langsung saja di sini saya akan membawakan judul penguatan karakter disiplin melalui pembiasaan sholat berjamaah di SMPT Al-Kafi. Judul ini tetap dilatar belakangi pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin. Seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk membentuk kedewasaan pada diri peserta didik. Sekolah merupakan wadah bagi pemerintah untuk merealisasikan pendidikan nasional yang diperuntukkan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan sekolah diharuskan membuat tata tertib untuk mengatur jalannya pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam menyelesaikan pendidikan, guru harus mampu menunjukkan sikap disiplin peserta didik, terutama disiplin diri. Pendidik harus mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan kesadaran perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Mengenai kebiasaan, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya, terkhusus kepada orang tua, untuk memerintahkan anaknya sholat ketika berusia 7 tahun dan dipukul dengan cara pendidikan ketika berusia 10 tahun. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Muhammad bin Isa yaitu bin Atiba menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sya'ad menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Robi bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya. Kakeknya yaitu Sabrah bin Ma'had al-Juhni, dia berkata, Nabi SAW bersabda, suruhlah anak-anak mengerjakan sholat apabila telah berumur 7 tahun, dan pukullah dia apabila meninggalkannya, apabila berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Di dalam hadis di atas terdapat perintah untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun dan dipukul ketika berusia 10 tahun. Rasulullah memerintahkan kepada orang tua untuk membiasakan anaknya sholat untuk mendidik anak-anaknya agar terbiasa melaksanakan sholat, dan ketika dewasa tidak merasa berat untuk melaksanakannya. Sholat bukanlah kegiatan rutin yang tidak bermakna, tetapi sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang besar sekali manfaatnya, baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan sholat, manusia menerima pahala dan rahmat Allah serta ditentangkan hatinya. Berhubungan dengan sholat berjamaah yang punya nilai pendidikan, diantaranya adalah kedisiplinan, maka kami meneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiasaan sholat berjamaah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SMPT Al-Kafi Rembang. Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka saya merumuskan masalah dapat dirumuskan diantaranya adalah bagaimana pembiasaan sholat berjamaah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMPT Al-Kafi. Tujuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah untuk mengetahui pembiasaan sholat berjamaah dalam meningkatkan pendisiplinan serta didik di SMPT Al-Kafi Rembang. Manfaat dari penelitian itu: 1. Manfaat penelitian secara teoritis memberikan informasi tentang pembiasaan sholat berjamaah dalam meningkatkan disiplin peserta didik di SMPT Al-Kafi. Manfaat secara praktis: 1. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan warga yang berharga untuk meningkatkan disiplin bagi peserta didik. 2. Direkam dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi sekolah terhadap pembinaan bagi peserta didik. 3. Bagi peneliti,
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis. Kajian teori dan metodologi. Kajian teoritis. A. Pengertian pembiasaan. Pendidikan merupakan usaha dasar manusia dalam mencapai tujuan. Dalam prosesnya diperlukan cara yang efektif dan menyenangkan. Ada suatu prinsip umum dalam memfungsikan cara atau metode bahwa pembelajaran perlu disampaikan dalam suasana interaktif yang menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan, motivasi, dan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada peserta didik dalam membentuk kompetensi dirinya untuk mencapai tujuan. Dari berbagai metode pendidikan, metode yang paling tua antara lain pembiasaan. Membiasakan anak sholat, apalagi dilakukan secara berjamaah, itu lebih baik karena akan terwujud pembinaan pribadi yang utuh segala unsurnya, baik akidah, ibadah, kemasyarakatan, dan perasaan. Ciri khas dari metode pembiasaan adalah kegiatan yang berupa pengulangan dari sesuatu yang sama. Seperti contohnya, peserta didik yang belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata yang keliru. Maka pada akhirnya peserta didik tersebut akan terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pengulangan ini sengaja dilakukan berkali-kali agar asosiasi antara stimulus dengan suatu respon menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, sebagai awalan dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang sangat baik dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa anak. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, pembiasaan peserta didik untuk berperilaku baik perlu ditunjang oleh keteladanan guru dan kepala sekolah. Karena guru adalah orang yang ditiru oleh peserta didik dalam hal kebiasaan sehari-hari di sekolah, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Oleh karena itu, guru yang mempunyai karakter yang baik, insyaallah, maka akan menjadikan dampak yang baik pula kepada peserta didik. Dasar pembiasaan merupakan salah satu cara pendidikan yang baik, terutama kepada peserta didik. Untuk membina peserta didik mempunyai sifat-sifat terpuji tidaklah mungkin dengan penjelasan saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk melakukan yang baik, guna mengharapkan mereka akan mempunyai sifat-sifat yang baik dan menjauhi sifat tercela. Demikian pula pendidikan agama. Semakin kecil umur anak, maka hendaknya semakin banyak latihan dan pembiasaan agama dilakukan pada anak. Dan jika umurnya bertambah, maka hendaknya semakin bertambah pula penjelasan dan pengertian tentang agama itu diberikan sesuai dengan perkembangan kecerdasannya. Macam-macam pembiasaan. Satu, pembiasaan ibadah. Pembiasaan ibadah merupakan pembiasaan yang ditekankan dalam ajaran agama Islam, seperti pembiasaan mengerjakan sholat berjamaah, membaca basmalah ketika hendak makan dan memakan dengan tangan kanan. Dua, pembiasaan akhlak. Pembiasaan akhlak merupakan menghormati yang lebih tua, berkata yang sopan santun, bertingkah laku yang baik, dan lain sebagainya. Tiga, pembiasaan ketauhidan. Pembiasaan ketauhidan merupakan mencintai Allah, merasa diawasinya, memohon pertolongan kepadanya, serta iman kepada qada dan qadar. Langkah-langkah pembiasaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada orang tua berupa diberikannya anak kepada mereka. Keberadaan anak merupakan suatu hal yang sangat baik dan dinantikan oleh para orang tua. Akan tetapi anak bisa berpotensi menyandang status yang berlawanan. Maksudnya adalah anak bisa saja membahagiakan orang tuanya dan juga bisa mencelakakan kedua orang tuanya. Anak merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Tergantung kepada penerima anugerah tersebut. Dapat mengantarkannya ke dalam kebahagiaan dunia akhirat, bisa juga menghantarkan dan menjerumuskan di dunia dan akhirat. Jika anak tersebut dibiarkan dengan pendidikan yang baik berupa akhlak terpuji, maka orang tua pun akan senang mempunyai anak tersebut. Kerangka berpikir. Satu, pengertian disiplinan. Disiplin sangat penting bagi peserta didik karena itu harus ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik. Disiplin ditanamkan secara terus-menerus, maka
disiplin tersebut akan menjadi kebiasaan peserta didik. Orang-orang yang berhasil dalam bidangnya masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Disiplin merupakan salah satu kebutuhan dasar anak dalam rangka pembentukan dan pengembangan wataknya secara sehat. Tujuannya adalah agar dapat secara kreatif dan dinamis dalam mengembangkan hidupnya di kemudian hari. Dalam lingkungan keluarga kedisiplinan yang dimaksud adalah dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh keluarga. Dan keluargalah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadiannya. Dalam lingkungan sekolah, kedisiplinan yang dimaksud adalah dengan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat adalah peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat. Menurut The Liam G, disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Sedangkan menurut Goods mengatakan sebagai berikut: proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif. Dua, mencari tindakan terpilih dengan ulet aktif dan diarahkan sendiri meskipun menghadapi rintangan. C. Mengendalikan perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman atau hadiah. D. Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan menyakitkan. Menurut definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketertiban, ketaatan, kepatuhan, kesetaraan, dan keteraturan. Disiplin merupakan sangat penting untuk diterapkan secara berkala. Untuk itu, metode dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui pendekatan psikologis analitik dan sosiologis. Pendekatan psikologis analitik digunakan untuk menganalisis kenyataan, perkembangan, dan orientasi perilaku siswa. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis konteks kehidupan siswa sebagai anak didik dalam lingkungan sekolah. Sumber penelitian ini adalah kepustakaan yang merupakan sumber primer, yaitu materi perkembangan peserta didik. Pendidikan karakter siswa yang dilengkapi dengan sumber sekunder berupa literatur penunjang yang relevan seperti buku, jurnal, majalah, wawancara dengan petugas STP2K, dan sebagainya. Perolehan data dari sumber data kemudian dikumpulkan dan diseleksi dan dibahas dengan menggunakan teknik interpretasi guna memahami secara benar pembentukan karakter siswa melalui sikap disiplin. Jadi gagasan berdasarkan penelitian yang tulis lakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Data-data tersebut diperoleh bersumber dari observasi, interview, dan dokumentasi pada objek penelitian yang dilaksanakan pada pembinaan sholat berjamaah dalam meningkatkan kedisiplinan di SMP IT Al-Kafi Rembang. Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti memfokuskan tentang bagaimana pembiasaan sholat berjamaah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SMP IT Al-Kafi Rembang. Pembiasaan sholat berjamaah merupakan salah satu program unggulan dari program-program bidang agama lainnya di SMP IT Al-Kafi. Pembiasaan sholat berjamaah tersebut mempunyai manfaat yang baik bagi peserta didik, di antaranya adalah sebagai cara untuk mendisiplinkan peserta didik untuk melaksanakan salat berjamaah, terutama dalam menggerakkan murid-muridnya adalah para guru yang terlebih dahulu memerintahkan agar cepat-cepat datang ke masjid atau musola ketika adzan, karena teman-teman suka mengulur-ulur waktu ketika ingin melaksanakan sholat. Adapun proses yang dilakukan oleh para guru dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik sebagai berikut. Supaya kegiatan sholat berjamaah tepat waktu, terutama sholat zuhur, maka peran dari para guru lebih mengutamakan untuk memerintahkan kami keteladanan dan juga memerintahkan untuk memberikan salat di awal waktu. Adapun sanksi yang diberikan kepada peserta didik apabila melanggar tata tertib di sekolah.
B. Analisa gagasan dalam upaya meningkatkan disiplin peserta didik, setiap peraturan, keputusan, dan tindakan para guru bertujuan untuk menertibkan peserta didiknya yang akan membawa dampak positif bagi peserta didik. Oleh karena itu, proses yang dilakukan dalam meningkatkan disiplin peserta didik di SMPT Al-Kahfi Rembang, 1. Keteladanan. Ya, yang dimaksud keteladanan yaitu sikap disiplin peserta didiknya biasanya akan mencontoh dari para guru-gurunya. Peserta didik akan sangat cepat menangkap atas apa yang dilihat oleh mereka seperti di lingkungan sekolah. 2. Pembiasaan. Metode pembiasaan tersebut adalah suatu metode yang harus dimiliki dan diterapkan di sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Ketika peserta didik dibiasakan masuk sekolah lebih awal, maka akan tertanam dalam dirinya sendiri. Peserta didik yang sudah terbiasa disiplin di sekolah, maka insya Allah mereka cenderung memiliki sikap disiplin di semua aktivitas di sekolah. Yaitu pemahaman. Setiap peserta didik memiliki faktor dan aspek perkembangannya yang berbeda-beda, apalagi di usia remaja, di mana mereka masih mengalami kelabilan, pubertas, ingin diperhatikan, dan lain sebagainya. Maka orang pendidik haruslah memahami sikap setiap individu peserta didik dengan memperhatikan faktor tersebut agar pembelajaran bisa diterima. Perintah. Dalam pendidikan formal, metode perintah masuk ke dalam tata tertib yang dibuat oleh kepala sekolah, seperti contoh peraturan masuk jam sekolah, untuk wajib datang sebelum bel masuk berbunyi. Hal tersebut akan berdampak baik kepada peserta didik untuk melatih sikap kedisiplinan, bukan saja perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah di sekolah, melainkan mengerjakan tugas sekolah yang telah diperintah oleh para guru-guru. 5. Larangan. Di setiap sekolah tentunya mempunyai tata tertib berupa perintah dan larangan. Namun pada kali ini penulis akan membahas tentang larangan peserta didik di sekolah. Setiap sekolah tentunya mempunyai tata tertib sekolah. Hal tersebut tentunya untuk mengajarkan kepada peserta didik untuk bersikap disiplin. Sesuatu yang tidak baik pasti akan dikenakan pelanggaran. Dalam Islam, seperti tidak melakukan sholat, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka apabila melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Hukuman dan sanksi. Lembaga pendidikan formal bukan lembaga pengadilan yang bertugas untuk menghukum bagi peserta didik yang bersalah. Segala cara yang dilakukan pihak sekolah harus dipahami untuk bagaimana proses pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera pada peserta didik. Dengan menggunakan hukuman ataupun sanksi merupakan cara paling akhir yang ditempuh pendidikan dalam proses meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Seorang pendidik hendaknya bijaksana dalam menggunakan hukumannya, bukan hukuman keras yang dapat menyakitkan peserta didik, namun hukuman atau sanksi yang dibuat oleh pihak sekolah, terutama di SMPT Al-Kahfi Rembang. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pembiasaan sholat berjamaah dalam meningkatkan disiplin peserta didik di SMPT Al-Kahfi Rembang, maka dapat ditemukan bahwa proses dalam meningkatkan disiplin peserta didik diantaranya adalah 1. Keteladanan, pembiasaan, pemahaman, perintah, larangan, hukuman, atau sanksi. Pembiasaan salat berjamaah tersebut dalam pelaksanaannya akan membentuk sikap kedisiplinan seperti sikap disiplin ibadah, disiplin belajar, disiplin sikap, dan disiplin waktu pada peserta didik. Namun dalam pembiasaan salat berjamaah di SMPT Al-Kahfi Rembang belum mencapai maksimal karena selain gedung yang kurang besar dan akhirnya menyebabkan peserta didik secara bergantian melakukan salat berjamaah di sekolah. Saran dari hasil penelitian yang disebutkan di atas, penelitian berusaha memberikan saran-saran sebagai motivasi dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SMPT Al-Kahfi. 1. Bagi pihak sekolah, peneliti memberikan saran kepada guru hendaknya lebih aktif lagi terhadap peserta didik dalam upaya meningkatkan dan upaya menanamkan kedisiplinan terhadap peserta didik, terutama dalam kegiatan sholat zuhur secara berjamaah di SMPT Al-Kahfi Rembang. Sehingga program tersebut tidak saja menjadi program unggulan, namun akan menyebabkan sebuah identitas sekolah yang mencetak generasi yang akhlakul karimah sebagai penerus bangsa. 2. Bagi peserta didik, peneliti memberikan saran kepada peserta didik hendaknya
rajin belajar dan selalu meningkatkan disiplinan di sekolah agar menjadi murid yang mempunyai sikap yang baik kepada para guru maupun kepada teman-temannya di sekolah, dan jadilah pribadi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian pemaparan atas kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.